ikutin keseruan kita ya. Tujuan kunjungan edukasi ke sana karena di sekolahan kita ini mengadakan kegiatan outing kelas karena kita mengikuti tahun ajaran kurikulum merdeka. Selain itu, tujuan kita ke sana adalah untuk mempelajari sejarah Kerajaan Majapahit dan corak keragaman Buddha di kawasan Mojokerto. Kunjungan ini memberikan pemahaman langsung mengenai bangunan cagar budaya. Kerajaan Majapahit berdiri pada 1293 sampai 1527 Masehi. Adalah Impertum Hindu-Buddha terbesar di Nusantara yang didirikan oleh Raden Wijaya. Mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, pengaruh kekuasaannya membentang dari Sumatera hingga Papua. Candi Brahu adalah situs peninggalan bersejarah bercorak Buddha di Duku Jabu Mente, Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Diperkirakan lebih tua dari Kerajaan Majapahit, Candi Batu Merah ini berbentuk stupa yang berfungsi sebagai tempat krematorium atau penyimpanan abu jenazah raja-raja pada masa lampau. Ciri khas candi ini yaitu berbentuk atap stupa, material bata merah, struktur kaki berdana persegi panjang berukuran 18 x 22,5 meter dengan tinggi mencapai struktur 20 meter menghadap ke arah barat. Selain dibuat peribadatan, candi ini diyakini sebagai tempat pendarmaan atau penyimpanan abu jenazah raja-raja pendahulu Majapahit, serta bagian tengah yang berlubang diyakini pernah digunakan sebagai tempat pembakaran jenazah atau kremasi. Daya tarik utamanya meliputi bentuk arsitektur Buddha yang unik karena bagian tengahnya melengkung ke dalam, kaitan eratnya sebagai tempat penyucian abu raja-raja pendahulu Majapahit, serta lokasinya yang menyatu dengan kampung Majapahit. Hai teman-teman, yuk kita lanjut ke lokasi kedua yaitu Museum Majapahit. Di sini kita memasuki situs Candi Jawi yang berisikan barang-barang peninggalan, dan ini ada beberapa papan informasi yang menginformasikan tentang arca, dan di baliknya ada sebuah informasi yang berisikan situs Candi Jawi. Museum Majapahit, sering disebut Museum Trowulan, di Mojokerto berfungsi sebagai pusat pelestarian, edukasi, dan riset artefak Kerajaan Majapahit. Museum ini menyimpan koleksi sejarah penting untuk mempresentasikan kejayaan Nusantara masa lampau. Koleksi yang saya temukan di Museum Majapahit yaitu arca Raja Airlangga Wisnu Menunggang Garuda. Ditemukan di candi belahan arca ini menggambarkan Raja Airlangga sebagai titisan Dewa Wisnu, Surya Majapahit, lambang berbentuk bintang bersudut 8 dengan hiasan dewa-dewa yang diyakini sebagai simbol atau segel resmi Kerajaan Majapahit. Koleksi terakota, berbagai artefak tanah liat dari kehidupan sehari-hari seperti figuran wajah manusia, celengan kuno, dan miniatur saluran air. Prasasti Kudadu dan koleksi lainnya, prasasti bersejarah yang menjadi bukti sejarah pembentukan kerajaan, serta beragam keramik asing dari dinasti Tiongkok yang membuktikan majunya jalur perdagangan. Arca Durga dan Ganesha, patung-patung dewa Hindu klasik yang mempresentasikan sistem kepercayaan pada masa kejayaan kerajaan. Informasi yang saya peroleh tentang kehidupan masyarakat Majapahit yaitu penemuan arkeologi terbaru di Mojokerto dan sekitarnya, seperti situs Bere Kauripan dan situs Kumitir, mengungkap bahwa tata kota Majapahit sangat maju, memiliki sistem sanitasi pertitaan canggih, dikelilingi tembok masif, dan seringkali dibangun dalam beberapa periode penghunian akibat letusan gunung atau bencana masa lalu. Dan di sini kita banyak menemukan benda-benda zaman dahulu seperti yang berada di dapur zaman dahulu, dan ini benda-benda yang dahulunya ada prasasti Katemas, dan banyak lagi peninggalan Kerajaan Majapahit zaman dahulu. Tonton video ini ya.
Kawasan makam Troloyo yang berlokasi di Desa Sentorono Rejo, Trowulan, Mojokerto adalah kompleks pemakaman Islam kuno dari abad ke-14 yang menjadi bukti nyata keberadaan komunitas Muslim di jantung ibu kota Kerajaan Majapahit. Kulturasi budaya Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara terlihat jelas dalam perpaduan seni bangunan seperti atap masjid bersusun, tradisi sosial keagamaan kenduri atau selamatan, seni pertunjukan, wayang kulit dengan sisipan nilai Islam, dan sistem penanggalan kalender Jawa yang memadukan sistem hijrah dan saka. Situs sejarah besar di Nusantara seperti Candi Borobudur mengajarkan kita tentang harmoni lintas, iman, dan kerukunan. Bukti sejarah menunjukkan bahwa pada masa pembangunan candi, masyarakat penganut agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai, saling menghargai dan saling mendukung. Candi Tikus adalah situs pemandian atau pertiraan peninggalan Kerajaan Majapahit yang diperkirakan dibangun antara abad ke-13 dan ke-14. Terletak di kawasan Trowulan, Mojokerto, candi ini melambangkan kemakmuran sistem pengairan. Nama tikus bukanlah nama asli, melainkan sebutan masyarakat setempat karena saat ditemukan situs ini menjadi sarang hama tikus. Bangunan ini menyerupai sebuah kolam dengan miniatur menara di bagian tengah yang menyerupai bentuk gunung Mahameru. Para ahli sejarah memperkirakan candi ini berfungsi sebagai pemandian suci keluarga kerajaan atau sebagai fasilitas penampungan dan penyaluran air untuk warga Trowulan.